Kita ke Sulawesi Barat, Saudara. Seluruh ruangan Rumah Sakit Bayangkara Sulawesi Barat terendam banjir dan genangan air laut pasang. Semua pasien diungsikan ke rumah sakit umum terdekat. Air laut yang pasang merendam ruangan Rumah Sakit Bayangkara Mamuju setinggi 20-30 cm. Seluruh ruangan UGD, ruang administrasi, ruang perawatan pasien terendam banjir. Akibatnya, puluhan pasien terpaksa diungsikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju. Selain hujan deras, luapan air sungai dan rop memperparah tingginya genangan di sejumlah titik sebagian Rumah Sakit Bayangkara Mamuju. Kondisi rumah sakit hari ini lebih tinggi dibandingkan rop yang kemarin. Barangkali karena curah hujan atau mungkin memang sedang kondisi faktor lainnya, sehingga kondisi rumah sakit di depan sampai di rumah di sini semakin tinggi. Jadi untuk melayani pasien yang kondisi tidak darurat, mungkin kita melihat kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kalau memang kondisi pasien-pasien darurat dengan segala peralatan yang ada, kita layani. Banjir yang merendam ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat hingga Senin malam masih belum surut. Sekitar 500 warga masih bertahan di pengungsian. Banjir yang menggenangi ratusan rumah di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat belum surut. Warga memilih mengungsi di tempat ibadah serta rumah warga yang aman dari banjir. Warga korban banjir menyebut belum menerima bantuan selama berada di lokasi pengungsian. Untuk kedalaman mungkin setengah meter ya. Masih setengah meter. Ya. Nah itu warga di mana Pak pengungsinya? Untuk warga mungkin di tempat-tempat saudara. Tempat-tempat saudara. Ya. Yang terdekat lah. Yang terdekat. Terus ini banjir kan sejak tadi pagi. Sudah ada bantuan masuk makanan atau apa? Untuk bantuan mungkin belum ada ya. Oh belum ada. Ya. Banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat disebabkan oleh luapan Sungai Cibeat dan Sungai Citarum akibat curah hujan tinggi di wilayah Karawang. Ratusan rumah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1,5 meter. Banjir terjadi sejak Senin pukul 3 dini hari. Sejumlah warga pun mengungsi ke tempat aman dengan kondisi seadanya. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Karawang, total rumah yang terendam banjir sebanyak 200 rumah dengan total 500 warga mengungsi. Masih soal cuaca buruk, Saudara, banjir bandang di Garut, Jawa Barat mengakibatkan jembatan putus akibat diterjang banjir. Warga membuat jembatan darurat agar tak terisolasi. Warga dan petugas gabungan bergotong royong membuat jembatan sementara yang menghubungkan desa Sukalilah dan Kampung Pelak. Jalur ini sebelumnya terputus hingga membuat 335 keluarga yang berjumlah 1.200 jiwa terisolasi. Warga juga membersihkan puing-puing rumah dan lumpur yang rusak atau yang merusak rumah. Pemkab Garut pun menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari di Kecamatan Sukaresmi. Sementara itu, setelah terendam banjir selama lebih dari 8 jam, warga di Kebon Pala mulai kembali ke rumah. Air yang merendam 2 RW di Kelurahan Kampung Melayu ini mulai surut pada Senin petang. Ketinggian air berkisar di angka 20 sampai 15 cm. Hujan deras yang turun sepanjang Senin malam menyebabkan beberapa wilayah di sejumlah desa yang berada di Kabupaten Simuli, Nangro Aceh Darussalam terendam banjir. Sejumlah pohon turut tumbang menutup akses utama antar kecamatan. Akibat meluapnya air, hampir semua aktivitas warga Kabupaten Simulu menjadi lumpuh. Kantor Basarnas Nias dan tim BPBD menurunkan tim SAR untuk membantu mengevakuasi warga yang terdampak. Banjir terparah terjadi di Desa Lebam Hulu dengan jumlah korban yang terdata sebanyak 177 keluarga. Petugas SAR bersama TNI dan Polri tetap bersiaga untuk memberikan bantuan evakuasi bagi warga. Untuk korban diperkirakan sekitar 120 kakak di seluruh wilayah Simelu dan
sekitar 400 jiwa yang terdampak. Untuk saat ini kondisi masih curah hujan masih tinggi, hujan ringan sampai sedang. Dan tim SAR untuk saat ini sudah standby karena air sudah mulai surut. Untuk selanjutnya kita tetap standby karena cuaca belum kondusif, memperkirakan kondisi selanjutnya untuk esok hari.